Ini adalah Nissan All New Livina VE. Sebuah generasi terbaru dari Nissan Livina yang kalau kita lihat sampingnya seperti expander karena memang berbasis dari expander. Ini bukan yang tipe tertinggi yaitu tipe VL, ini adalah tipe VE, tipe menengahnya, tapi dia cukup spesial. Kenapa? Karena dia berbasis dari expander sport yang sudah keyless start stop engine tapi kuncinya masih colok-mencolok seperti ini. Karena itu mari kita lihat keunikan pertama. Keunikan pertamanya ada di desain. Desainnya khas Nissan depannya dengan grill V-Motion. Banyak orang yang jadi jauh lebih suka dengan Livina daripada Expander karena Expander yang desainnya itu terlalu meruncing, sedangkan ini desainnya lebih halus. Lokasi lampunya masih sama seperti di Expander, lampu sen di situ dan lampu utama di sana. Ini ada lampu senja, ada DRL juga. Fog lamp-nya di bawah. Dan kalau Expander fog lamp-nya model bulat di sini, dia mindah jadi model nyipit di bagian sininya. Jadi lebih bagus, lebih rapih kalau menurut kami. Kemudian salah satu highlightnya dari tipe VE ini adalah spionnya sudah automatic retractable. Ini lampu senjanya juga menyala, mirip kayak di Expander, cuma model lampunya beda. Untuk bannya menggunakan Dunlop dengan ukuran 205/55 R15. Untuk roda depan ada rem cakram. Dan karena sudah sekitar beberapa detik tidak kita buka pintunya, spionnya retract lagi, masuk lagi, dan dia ngunci lagi mobilnya. Untuk rem belakangnya belum cakram, ini masih tromol. Ada beberapa elemen desain yang hanya ada di Livina tapi tidak ada di Expander. Contohnya garis ini. Kalau Anda perhatikan tarikan garis lurus ini, kalau di Expander di sini dia ngelekuk. Sementara untuk di sini dia stop di bawah spion. Ini jadi jauh lebih halus, di sana jadi jauh lebih bagus. Nissan tuh lebih niat pada saat pendesainan, seluruh bumper semuanya itu mereka ganti. Kap mesin juga berubah. Kemudian di bawah sini, kalau untuk di Expander, dia warnanya itu warna body, sementara di sini dia pakai elemen warna hitam. Sama juga dengan di bagian depan, bawahnya dia juga pakai elemen warna hitam. Ini keren banget. Ya, dia masih pakai kunci colok-mencolok, jadi sudah seharusnya mobil ini keyless, tapi tidak. Cuma nggak apa-apa sih, itu bisa jadi preferensi pribadi, nggak semua orang suka pakai tombol-tombolan. Masih ada yang lebih prefer melakukan pencolokan secara tradisional. Nah, dia auto retract lagi. Tentunya di sini tidak ada tombol keyless ya. Untuk door trim, di sini dia pakai kayu warna hitam, aksen-aksen kayu plastik gitu ya. Jendela auto hanya ada di driver, penguncian untuk mematikan electric mirror. Kemudian di sini, nah ini dia. Waktu peluncuran saya melihat ada bagian warnanya coklat seperti ini sampai ke dashboard. Untuk di Nissan Livina VE ini, saya hampir ngira ini warnanya sweat. Itu mungkin karena pantulan cahaya, tapi sebenarnya ini adalah plastik keras biasa, sama seperti yang ada di Expander, tapi warnanya coklat. Ini malah jadi jauh lebih keren. Cukup mewah, sama seperti di Expander. Handle-nya juga sudah chrome. Kemudian joknya warnanya coklat. Karena basisnya Expander Sport, dia sudah ada stability control. Itu perlu kita acungi jempol. Cuma sayang sekali, MID-nya masih pakai layar kalkulator. Jadi sebenarnya ini adalah Expander Sport dengan pengurangan fitur dan penambahan fitur interior seperti warna yang lebih bagus, warna jok yang lebih bagus. Bahkan sudah ada Bluetooth telepon di setirnya, dimana ini hanya ada di Expander Ultimate. Kemudian karena kuncinya masih pakai ritual colok-mencolok, kita coba kontak on. Bunyinya tuh langsung kedengeran. Bunyi bip-bipnya itu. Ini mirip dengan bunyi yang ada di Mitsubishi Mirage saya. Persis malah, ini indikator kalau misalnya lampu itu nyala di Mitsubishi Mirage saya. Saya kontak on. Nah, itu dia. Head unitnya, logo Nissan. Nah, kalau kita lihat, ini model layar kalkulator ini seperti yang ada di Expander Exit. Nah, ini bunyi volumenya. Cukup enak sih sebetulnya. Sayangnya setirnya belum kulit ya. Kalau menurut saya seharusnya Nissan Livina yang VL tipe tertinggi itu juga dikasih warna coklat kayak beginilah dengan jok coklat juga. Ini bagus banget loh. Kesan mewahnya tuh dapat. Sama seperti di Expander, AC-nya juga model knob digital kayak begini, bukan knob kompor. Kemudian karena ini masih pakai layar kalkulator, jadi informasinya juga terbatas. Hanya ada trip, rata-rata bahan bakar, average kilometer, waktu servis,
dan kilometernya. Ya, dan juga trip A, trip B. Agak disayangkan sebetulnya. Spionnya masih model manual ter seperti ini. Di sini ada cermin, tentunya tidak ada lampunya ya. Dan untuk yang di driver, hanya ada tempat untuk naruh amplop. Hand gripnya semuanya model retract sampai ke belakang. Ini jauh lebih bagus daripada yang ada di R3 Improvement yang nanggung, belakangnya masih pakai model fix. Kelihatan lagi bautnya. Wiper sudah intermittent, lampunya sudah pasti belum auto ya. Ini dia Matic-nya, Matic 4 speed, sama seperti yang ada di Expander, tempat penyimpanan. Kemudian rem parkir manual, cup holder, dan ini kalau di Expander dia pakai yang model bisa dibuka tutup seret kayak begitu, seperti yang ada di sini. Kalau ini tidak, dia pakai model buka tutup begini, yang tutupnya itu bisa kita lepas. Kalau misalnya kita mau ininya kosong, nggak pakai tutup-tutupan, tutup bisa dilepas dan bisa kita pasang lagi. Cukup inovatif, cuma saya lebih prefer yang model kayak begini sih. Kemudian di sini ada slot 12 volt. Ada penyimpanan terbuka di sini dan konsol box di sini tidak soft opening. Jadi agak disayangkan, tapi di Expander juga begitu sih. Kalau lampunya menyala, maka lampunya jadi seperti ini. Seperti yang sudah dibilang, lampu utama, lampu sen, dan juga lampu senjanya. DRL-nya baru akan menyala apabila mesin menyala. Dan kita langsung ke lampu belakangnya. Sebelumnya untuk sen di spion sudah LED. Dan ini rupa lampu belakangnya. LED seperti yang sudah saya bilang, modelnya keren seperti ini. Bagasinya jadi cukup bagus ya kalau dibandingkan dengan Expander. Dia ada elemen desain warna hitam di sini. Jadi antara kaca sama bagian bagasi di sini lebih nyaru. Kemudian dia juga sudah ada 2 titik sensor parkir dan ada 2 elemen hitam di bawahnya. Itu knalpotnya ada di situ. Dan kalau kita buka bagasinya seperti ini. Untuk baris ketiga dia sudah ada colokan listrik di kanannya. Untuk di sininya, cup holdernya dan tempat penyimpanan terbukanya untuk naruh majalah dan segala macam. Ini warnanya coklat juga, jadi detail yang bagus sekali. Joknya coklat, AC double blower, hand grip retract sampai ke belakang seperti yang sudah saya bilang. Untuk pintu belakang, dia juga sudah ada stop lamp di atas, antena model pole dan juga wiper belakang yang kecil. Kemudian wipernya model frameless. Untuk isi dalam kap mesin, tidak ada perubahan dibandingkan Expander. Modul ABS ada di kiri dan aki ada di kanan. Kap mesinnya dicat warna bodi dengan peredam, tidak ada hidrolik, hanya ada tongkat-tongkatan. Dan di sini ada model dan sasis nomornya. Nomor mesinnya juga 4A91, persis seperti di Expander. Dan di interior belakangnya sendiri, kalau menurut saya warna coklat kayak begini itu memang jauh lebih mewah. Kita bisa lihat layout dashboardnya di sini, jadi lebih bagus ya ketimbang dengan Expander. Cuma memang ini lebih ke subjektif desain saja. Kalau Anda lebih suka desainnya Livina, maka Anda beli Livina. Dan memang ada beberapa quirks, beberapa hal unik yang hanya ada di Livina tapi tidak ada di Expander. Seperti contohnya konsol box ini yang bisa dilepas penutupnya dan dipasang lagi. Kemudian juga desain depannya yang lebih halus dan DRL-nya. Itu saya suka sih sebetulnya desain depan, tapi itu lebih ke arah subjektif. Dan itu tinggal ke pendapat Anda. Anda lebih suka Livina atau Expander? Ini pada akhirnya main ke subjektif masing-masing. Jangan lupa like kalau Anda suka video saya, subscribe di bawah kalau Anda belum, komen setia netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dah.